Shalom saudara-saudaraku, saya bersukacita hari ini kembali dapat menjumpai saudara dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini, kami bersukacita karena Engkau Allah yang menjadi gembala kami, Engkau Allah yang menebus hidup kami, Engkau menjadi Allah kami dan kami boleh menjadi umat-Mu. Kami bersukacita untuk semuanya itu dan ajarlah kami terus belajar untuk mengerti kehendak-Mu dan mentaatinya. Kami siapkan hati kami untuk kembali merenungkan firman-Mu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada renungan hari ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan fokus kepada perintah Tuhan untuk berjaga-jaga. Nah, ada beberapa kondisi ketika kita berada dalam bahaya, masuk ke dalam pencobaan yang perlu kita waspadai. Yang pertama, yaitu kemakmuran lahiriah. Saudara, biasanya kita kerap mendengar bahwa penderitaan, kemiskinan, kekurangan adalah sumber pencobaan. Memang benar. Tetapi kemakmuran juga sama. Sadarkah saudara bahwa kemakmuran dan pencobaan itu juga berjalan seiringan? Kemakmuran itu sendiri dapat menjadi sebuah pencobaan. Jika Allah tidak memberikan kasih karunia yang khusus, kemakmuran adalah pencobaan dengan dua cara, saudara. Yang pertama, kemakmuran lahiriah cenderung menyediakan kesempatan bagi keinginan manusia yang berdosa. Dan yang kedua, iblis tahu bagaimana memanfaatkannya bagi keuntungannya sendiri. Saya mengajak kita membaca Amsal 1 ayat 32b. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. NIV menerjemahkan kelalaiannya ini dengan kepuasannya. King James menerjemahkannya dengan kemakmurannya. Orang bebal akan dibinasakan oleh kemakmurannya. Kemakmuran membuat mereka bersikeras mempertahankan cara mereka. Itu membuat mereka meremehkan petunjuk atau peringatan. Makanya ketika orang sudah merasa hidup berkelimpahan, makmur, merasa di atas angin, merasa punya kuasa, terkadang pikiran tentang hari pertanggungjawaban yang harusnya mempengaruhi mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka itu dilupakan, ditepis jauh-jauh. Jadi tanpa pertolongan khusus dari anugerah Allah, kemakmuran dapat memberi pengaruh yang merusak diri kita. Ini adalah alasan Agur berdoa minta dijauhkan dari baik kemiskinan maupun kekayaan. Karena keduanya dapat menjadi pencobaan. Saudara bisa baca Amsal 30 ayat 8b sampai 9. Saya cuplikan begini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Saya loncat. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Kalau aku makmur, aku berkelimpahan, aku tidak menyangkalmu Tuhan. Kita berkata, siapa Tuhan itu? Karena kita merasa mampu, kita merasa cukup segalanya. Kita bisa merasa hidup tanpa Tuhan. Kita punya kuasa. Dan kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemparkan nama Allahku. Inilah juga yang sesungguhnya terjadi atas Israel di dalam Hosea 13 ayat 6. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku, kata Tuhan. Justru dalam kemakmuran, dalam hidup berkecukupan, berkelimpahan,
Ya, ini bisa membuat pencobaan orang menjadi sombong, tinggi hati, dan melupakan Tuhan. Inilah hal yang sangat berbahaya yang Tuhan peringatkan pada Israel untuk diwaspadai. Saya kembali akan kutip Ulangan 8 ayat 12-14. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudaraku, jika demikian, apakah kita harus menjadi orang yang anti kemakmuran? Tidak boleh bergembira ketika kita diberkati Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang berlimpah. Jawabannya boleh, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kemakmuran dapat membawa bahaya yang sangat nyata, yang perlu diwaspadai dengan sangat hati-hati. Kalau begitu, apakah yang harus kita perhatikan? John Owen memberikan 3 hal. Yang pertama, dalam kemakmuran, kehidupan Kristen kita dapat berada dalam bahaya akan kehilangan realitas batin kita. Ini dapat membuat jiwa kita terbuka bagi segala jenis pencobaan yang berbahaya, yang kuat. Yang kedua, dalam kemakmuran, kita dapat berada dalam bahaya merasa terlalu puas dan bersenang-senang karena kenyamanan dalam kehidupan ini. Kepuasan dan kegembiraan semacam itu sangat cocok digambarkan sebagai racun jiwa. Yang ketiga, kemakmuran bisa membuat kita keras dan tidak peka dalam kehidupan Kristen kita. Jika kita tidak mewaspadainya, kita akan menjadi sasaran empuk bagi tipu daya dosa dan membuat kita mudah sekali jatuh ke dalam perangkap iblis. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam masa-masa kemakmuran? Saudara, dalam masa-masa yang makmur, berkelimpahan, bersyukurlah kepada Allah. Itu semua berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Namun juga harus kita berjaga-jaga. Waspadailah bahayanya. Maka pada saat itu kita harus tetap bertekun dalam berjaga-jaga dan berdoa. Seringkali kalau kita sedang dalam masa kekurangan, penderitaan, kita begitu sadar, kita cari Tuhan, kita rajin berdoa. Tetapi saudara, ini juga harus kita lakukan ketika kita dalam masa kelimpahan. Jangan sampai terlena. Kita harus tetap waspada dengan berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita gagal melakukan hal ini, ya ini sudah membawa kita di ambang kehancuran. Berapa banyak orang percaya, dari pengalaman-pengalaman mereka, kita bisa perhatikan mereka yang gagal dan berakhir dengan menyedihkan. Maka berbahagialah orang yang selalu waspada, terutama waspada pada saat masa-masa kemakmuran. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.